Saya hormati, yang saya muliakan segenap jajaran DKM Masjid Darul Fikri. Mudah-mudahan semuanya dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama wabil khusus kepada Al-Ustaz Abdul Muttalib dari Masjid Hayyan fil Hayat beserta ikhwan yang semuanya insyaallah mudah-mudahan mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan para asatidz yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada Ustaz Abdul Rashid, ada Ustaz Badun, dan yang lain-lainnya, dan juga tokoh setempat, warga setempat. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Tim hadroh, coba hadroh merapat ke sini. Ya, merapat ke sini, madep ke sini semuanya, hadroh. Ayo merapat ke sini semua, jangan madepnya semua ke depan. Madepnya semua ke arah kiblat. Yuk, sebelum kita mulai sama-sama kita niat i'tikaf. Kita ada di masjid kan? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Mungkin sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Tapi bagi yang belum, kedepannya kalau kita mau masuk masjid, adab memasuki masjid yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sebelum kita melangkah, kita disunnahkan, diajarkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, disunnahkan membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmah. Ya Allah, saya mohon bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Baru kita masuk pakai kaki kanan. Boleh nggak masuk masjid pakai kaki kiri? Boleh. Cuma nggak ada akhlak, nggak ada adab. Ya. Boleh nggak di masjid ngomong yang jorok? Nggak boleh. Boleh nggak di masjid ngomongin bahas masalah bisnis? Nggak boleh. Di masjid tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang di luar daripada beribadah kepada Allah tidak boleh. Keluar baru berbicara masalah yang lain. Boleh nggak nyari barang hilang yang ada di masjid? Boleh nggak? Ayo, barang kita hilang ada di dalam masjid, boleh nggak dicari? Tidak boleh. Barang kita hilang di dalam masjid, nggak boleh dicari. Bagaimana seharusnya? Ya udah, pasrahkan saja. Kecuali ada yang nemuin. Nah ini lain kan. Ya, ini adab. Ada yang menemukan handphone siapa nih? Gitu. Dan kalau kita cari barang, kalau ada orang nyari barang di masjid, kita ngelihat, kita doain mudah-mudahan nggak ketemu. Tuh, subhanallah, sampai sebegitunya Pak. Dalam masjid udah nggak boleh apapun kecuali beribadah kepada. Ada yang dagang di masjid, boleh nggak? Di dalam masjid dagang boleh nggak? Tidak boleh. Ya, kalau ada orang dagang di dalam masjid, doain mudah-mudahan dagangannya laku. Begitu yang diajarin. Kecem bener dia memang begitu. Ini bukan tempat dagang, ini bukan tempat mencari barang, bukan.
Ini adab-adab di dalam tapi kalau di luar masjid boleh. Jadi kalau ada kira-kira, ya, jangan, wah kalau kita nggak dagang langsung duit, dagang lewat handphone, lewat WhatsApp, motor harga berapa? Ah nggak boleh, sama aja. Ya, kita lewat WhatsApp nih, kita nawar motor, kalau ada yang WA, Pak, motor mau dijual, mobil mau dijual, keluar dulu, jangan transaksi di dalam masjid, nggak bakal berkah. Ya, karena segala sesuatu ada keberkahannya. Hadirin alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa melalui beliau, ya, tanpa melalui Nabi Muhammad SAW, syahadat kita nggak diterima sama Allah. Islam kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak ucapin Muhammad Rasulullah, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Orang syahadat hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nggak diterima. Nikah enggak salah, enggak menyebutkan nama Nabi, enggak diterima, enggak sah nikahnya. Dia tetap menjalani zina hukumnya. Sholat Jumat, sholat 5 waktu, semuanya harus melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah, alam nashrah. Apa? Apalah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na dzikrak. Apa maksudnya wa rafa'na? Dan kami tinggikan untukmu ya Rasulullah. Wa rafa'na, kami angkat setinggi-tingginya namamu. Masya Allah. Ini atas buah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hidup biar sabar. Biar sabar. Kenapa? Supaya Allah tinggikan kita. Allah bukan tinggiin badan, enggak. Derajatnya Allah tinggiin. Semakin tinggi derajatnya, semakin mulia di sisi Allah. Bagaimana caranya? Sabar. Salah satu kunci untuk naik derajat. Ya, karena musibah itu, Pak, Allah kasih musibah kepada kita. Itu karena Allah mau menaikin derajat kita. Misalnya Allah mau naikin derajat kita ini 1000 misalnya. Cuma dengan ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, itu masih cuma 200 hitungannya. Misalnya, ini kurang 800, bagaimana? Allah kasih musibah supaya bisa naik. Tapi kalau dia tidak sabar, dia tidak ikhlas, dia tidak ridho dengan musibah yang diberikan Allah, udah, jangankan yang 800, yang 200 juga hilang. Paham ya? Jadi apapun yang diberikan Allah, alhamdulillah. Jangan kita berpikir, aduh ya Allah, kayaknya saya nggak kuat menerimanya nih. Biasa. Ada nggak yang begitu? Nulis lagi di status, saya sudah tidak kuat. Ya Allah, kenapa itu? Hah? Bahkan Allah di dalam Al-Quran juga memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali Allah tahu kamu bisa. Allah menyatakan kamu mampu, kamu bisa. Kok Allah tahu? Ya Allah yang menciptakan. Saya menciptakan botol ini misalnya sama air ini. Saya tahu apa yang dibutuhkan oleh botol ini. Apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, saya tahu. Nah, saya kasih. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah di dalam surat Al-Baqarah juga mengingatkan, ya, mungkin kata Allah, mungkin buatmu baik, padahal itu buruk buatmu. Mungkin buatmu itu buruk, padahal itu baik untuk Subhanallah. Kadang kita merasa, ya Allah kok dapatnya begini. Kenapa sih kok cuma dapat begini? Kok cuma kayak begini kehidupan kita ya Allah? Tunggu dulu.
jangan komplain dulu. Kita pikirkan dulu, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Kita dikasih banyak duit, nggak ada di sini kita Pak sekarang. Duit kita banyak nih, mobil kita bagus, nggak ada di sini kita sekarang. Sibuk. Ini alhamdulillah kita dikasih pas-pasan, tapi kita bisa merasakan nikmatnya berada di dalam majelis yang di sini kita bersolawat, di sini kita berzikir kepada Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Jadi Allah mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya. Bukan cuma mengetahui, tapi Allah juga memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Nggak mungkin Allah ngasih kita yang nggak beres, nggak mungkin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Nggak ada istilahnya lakinya rock and roll, metal, perempuannya muslimah gitu, ada nggak ada, nggak ada. Begitu juga sebaliknya, nggak ada perempuan yang anak pang, lelakinya suaminya ustadz, nggak ada. Ya, kalau kita mau dapat yang baik, kita harus baik dulu. Ntar Allah kasih yang baik. Insya Allah. Ini buat yang belum nikah, cari perempuan yang baik, perempuan yang solehah. Insya Allah mudah-mudahan nanti semuanya istrinya soleh-solehah semuanya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Apa itu artinya, Beb? Di dalam Al-Baqarah surat 222 Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang innallaha yuhibbut tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Ya, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, ya, membersihkan penyakit-penyakit hati. Dia nggak mau hasut sama orang, dia nggak mau iri sama orang, dia nggak mau dengki sama orang, dia nggak mau ngomongin orang, dia jaga. Ini Allah cinta sama orang-orang seperti ini, termasuk orang-orang yang bertaubat. Apa manfaat taubat? Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang nggak punya dosa selain yang belum balik? Ada nggak yang nggak punya dosa? Ustaz Abdul Rasid punya dosa banyak, lebih banyak anak. Insya Allah kita semua di sini punya dosa. Pak Eko punya dosa banyak. Ya, semua sebelum yang balik maka dia mempunyai dosa. Pagi, siang, sore, malam terus berdosa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang yang tidak punya dosa itu cuma Nabi Muhammad SAW. Para nabi, para rasul, mereka maksum. Jangankan berbuat dosa, berpikir melakukan dosa aja nggak ada. Itu para nabi dan rasul. Terutama pemimpinnya yaitu Rasulullah SAW. Bahkan dari masa kecil, umur 7 tahun, itu Nabi Muhammad pengen ada orang, mungkin kalau di sini ada orang hajatan bikin dangdutan, misalnya, ya, itu Nabi mau datang nanya sama temannya, itu apa tuh? Oh itu pesta. Ini pertama nih, pertama. Oh itu pesta. Nabi ada kepengen mau ke situ nih. Begitu mau begitu lagi jalan, Allah kasih ngantuk. Bangun-bangun tuh acara udah selesai. Memang dijaga. Yang kedua, ini perihal Nabi Muhammad SAW, ketika mau datang satu hajatan begitu juga, Allah kasih kupingnya nggak bisa dengar. Subhanallah. Dan dikasih ngantuk. Kenapa dikasih nggak bisa dengar? Karena udah dekat jaraknya. Dibikin kupingnya nggak bisa dengar. Subhanallah. Dan dikasih ngantuk, begitu bangun udah habis. Siang. Jadi memang Nabi Muhammad SAW dijaga dari perbuatan dosa. Bahkan terlintas pemikiran dosa. Setelah saat itu udah nggak ada. Setelah saat itu dia masih umur anak-anak, 8 tahun, wajar nggak kira-kira? Kalau buat kita wajar.
Tapi kalau buat Allah enggak wajar. Allah menjaga betul siapa Rasulullah SAW, menjaga betul siapa panutan gitu, siapa yang pantas diikuti ini siapa gitu. Jadi nggak ada tuh celah. Nah, kita yang banyak dosa, Allah memerintahkan kepada kita dan Nabi juga mencontohkan kepada kita apa? Istighfar. Ya, insya Allah semuanya bisa. Astagfirullah. Itu agak panjangan kan. Ada yang simpel, ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Levelnya naik dikit, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Naik dikit, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Naik dikit lagi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Naik lagi levelnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Itu paling panjang dari istighfar. Boleh, mau pakai yang mana aja boleh. Astagfirullahalazim, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah. Pokoknya istighfar. Ini Allah demen. Allah cinta terhadap orang-orang hamba yang beristighfar dan bertaubat. Beb, sehari misalnya saya ngelakuin dosa itu aja 100 kali. Jangankan 100.000 kali kita ngelakuin di hari itu, 1000 kali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada satu maksiat yang belum kita taubatin. Di perintah khususnya ada. Ya, apa sih manfaat dari beristighfar? Kita dengan beristighfar mendapatkan kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu dalilnya Al-Baqarah 222. Yang kedua dalilnya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Asa rabbakum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang pertama tadi kita beristighfar, kita mendapatkan kecintaan Allah. Yang kedua, manfaat istighfar adalah kita bakal dimasukin ke dalam surganya Allah. Jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha." Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang benar-benar kapok. Nah, bahasa Betawinya gitu. Kapok, udah nggak mau lagi. Ya, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama nyesel, senyesal-nyesalnya. Nyesel, senyesal-nyesalnya. Yang kedua, ya, bertobat, udah janji nggak mau lagi. Nah, janji nggak mau lagi. Yang ketiga, syaratnya lakukan niat, ya, setelah janji niat sungguh-sungguh, laksanakan niatnya supaya bisa dijaga. Bagaimana kalau lagi dalam perjalanan jatuh di lubang yang sama? Nggak apa-apa, namanya juga manusia, punya syahwat, punya nafsu, ada setan yang menggoda, dengan catatan tidak disengaja. Ya, kalau disengaja nanti ada lagi ayatnya tuh yang seolah-olah mempermainkan. Ya, hati-hati. Tapi ketika kita di dalam perjalanan kepleset, jatuh di lubang yang sama, enggak apa-apa. Ya, jangan diniatkan. Hadirin rahimakumullah. Ya, yang paling hebat lagi kita lihat, ya, istighfar ini ternyata sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW
yang tidak ada dosanya, yang surga diharamkan untuk siapapun kecuali Rasulullah SAW masuk surga, tetap beristighfar. Ya, kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau saya tanya lagi nih, sahih nggak Beb? Ya, insya Allah sahih. Wallah, kata Nabi bersumpah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm, ya, akthar min 70 marrah. Ini Nabi SAW. Apa yang dikatakan? Demi Allah, kata Nabi, sungguh aku selalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Nabi Muhammad SAW yang nggak ada dosanya sama sekali masih beristighfar 70 kali. Itu di dalam Bukhari. Kita lihat di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala ya ayyuhan nas, tubu ila Allah fa inni atubu fil yawm ilaihi mi'ata marrah." Ya, rawahu al-Imam Muslim. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarlah kalian kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya aku," kata Nabi SAW, "dalam satu hari 100. Dalam kitab riwayat Imam Bukhari berapa kali tadi? 70. Di dalam Imam Muslim 100. Kalau Nabi SAW taruh ada 100 yang nggak ada dosanya nih, yang Allah telah nyatakan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bahwa Allah telah ngampunin dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi masih beristighfar 100 kali. Kira-kira kita pantas berapa nih? 5.000 pantas nggak? 10.000 pantas ya? Pantas. Cuma kenapa? Susah ngucapinnya. Berat kayaknya kalau lagi hari-hari, ya, karena memang itu Pak, ada setan yang menggoda, ya. Kita tahu istighfar bagus, zikir bagus, sholawat bagus, tahu bukan nggak tahu, karena ada setan yang menggoda dan dosa terlalu banyak. Nah, makanya malam ini sama-sama ayo kita taubat di tempat yang mulia ini, ya, mumpung lagi ingat. Ya Allah, kami taubat ya Allah, kami menyesal atas semua maksiat yang telah kami lakukan, mohon ampuni kami ya Allah, dan kami berjanji insya Allah kami tidak akan melakukannya lagi, amin. Ya, niat sama-sama seperti itu diiringi dengan ucapan istighfar, astagfirullah wa
Ini pasar-pasar